warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari mahasiswa semester 6 jurusan Ekonomi Syariah, akan menjelaskan mengenai salah satu tugas Fikih Mudayana, yaitu untuk meresensi sebuah jurnal ilmiah yang berhubungan dengan fikih mudayana. Nah, judul yang saya ambil untuk resensi jurnal di sini adalah Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya. Seperti yang kita tahu bahwa resensi jurnal itu adalah mengulas kembali, menilai kembali mengenai jurnal tersebut. Judul dari jurnal yang saya resensi adalah yaitu Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya, yang ditulis oleh Febri Anissa Sukma, Repki Kurniadi Akbar, Nuri Nur Azza, dan Giri Putri Juliani. Jumlah halaman totalnya adalah 16 halaman, ditulis pada tahun 2019 dengan kata kunci Perbankan Syariah, Qardul Hasan, serta manfaat. Ini merupakan screenshot dari sebagian jurnal yang saya resensi. Nah, sinopsis atau gambaran dari jurnal ini adalah akad qard pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan. Di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam akad qard ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial, di mana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan. Sifat qard tidak memberikan keuntungan finansial. Karena itu, pendanaan qard dapat diambil menurut kategori. Pertama, akad qard yang diperlukan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial, dapat bersumber dari dana zakat, infak, dan sedekah. Kedua, akad al-qard yang diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Talangan dana tersebut dapat diambilkan dari modal bank. Implementasi produk sosial didasarkan pada Fatwa MUI nomor 19 DSN MUI _4 2001 tentang qard yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari lembaga keuangan syariah atau LKS serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya lewat LKS. Dalam praktiknya, qard di perbankan syariah banyak diimplementasikan pada produk-produk seperti produk kerjasama dan penyaluran zakat produktif dengan Basnas, dana talangan haji, pembiayaan usaha, letter of credit atau LC, impor dan ekspor syariah, dan lain-lain yang merujuk berdasarkan Fatwa DSN MUI yang telah dikeluarkan manfaat tidak hanya bagi nasabah karena dirasa sangat membantu dan menolong juga bagi bank. Bank boleh menerima ujroh atau imbalan dari akad qard selama tidak diperjanjikan di awal serta bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih. Qard dalam praktik perbankan syariah memiliki banyak manfaat bagi nasabah itu sendiri. Qard ini tidak akan merugikan bank. Keunggulan dari jurnal yang berjudul Konsep dan Implementasi Akad Qardul Hasan pada Perbankan Syariah dan Manfaatnya adalah jurnal ini menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas sehingga tujuan dari apa yang telah dijelaskan di awal abstrak tetap tepat sasaran. Dalam pembahasan penelitian ini dijelaskan bagaimana implementasi akad qard pada bank syariah dilaksanakan dengan menjelaskan produk-produknya, layanan jasa apa saja yang mengimplementasikan akad qard ini, serta bagaimana konsep bank menerapkan ujroh dalam transaksi akad qard ini selama tidak diperjanjikan oleh bank dan bersifat sukarela dari nasabah sebagai tanda terima kasih.
yang didukung oleh teori-teori yang relevan dengan menjabarkan bagaimana dalil menurut Al-Quran dan hadis, fatwa DSN MUI, serta peraturan Bank Indonesia yang mengatur tentang akad penghimpunan dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa bank lainnya. Kekurangan dari jurnal ini adalah menurut saya pribadi serta menurut pengamatan saya, tidak adanya data pendukung bagaimana akad qard ini telah diimplementasikan pada perbankan syariah secara real melalui sebuah data yang disajikan, misalkan data pertumbuhan produk atau layanan jasa yang mengimplementasikan akad qard pada bank syariah tertentu. Kesimpulan dan saran untuk jurnal ini yaitu sebaiknya di awal pendahuluan jurnal ini dicantumkan data mengenai pertumbuhan produk atau jumlah penyaluran produk yang mengimplementasikan akad qard di suatu periode tertentu pada laporan sakti perbankan syariah sehingga bisa menimbulkan kepercayaan bagi pembaca atau masyarakat khususnya terhadap lembaga bank syariah bahwa bank syariah tidak hanya mengejar profit semata tetapi juga berperan penting dan nyata dalam kehidupan sosial. Kurang lebih resensi jurnal dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata ataupun pendapat-pendapat yang saya ungkapkan. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.